Zentizen, Welcome back to podcast How About Gen Z. How is your day guys? Semoga bahagia selalu ya. Ketemu lagi sama gue Sinta, tapi kali ini gue bakal ditemani sama podcaster yang berbeda nih dari episode sebelumnya. Tapi pasti acaranya gak bakal kalah seru dong. Boleh dong kenalan dulu biar Zentizen juga pada kenal nih. Oke, halo Sobat Netizen, kenalin nama gue Jipa yang bakal nemenin Sinta di podcast episode kedua hari ini. Oh iya, ngomongin soal Gen Z, kita baru aja loh dapet kabar gembira dari Semanset nih Jip. Oh iya, apa tuh? Jadi salah satu siswi Semanset berhasil memenangkan juara 3 Festival Lomba Siswa Nasional tingkat kabupaten, yaitu Sadira Nur Aziga. Wah, gokil, keren banget sih. Congrats ya buat Sadira. Semoga kedepannya makin banyak prestasi-prestasi yang diraih oleh siswa-siswi. Betul. Oke, untuk hari ini, untuk episode kali ini, kita kedatangan teman-teman dari ekstrakurikuler KIS dan juga ICT. Kira-kira siapa yang bakal datang pada hari ini? Siapa ya? Kira-kira Sobat Netizen ada yang bisa nebak gak sih? Oke, daripada kelamaan langsung aja kita panggil. Bintang tamu kita hari ini adalah Sabrina dan Najwa. Emang boleh duduk? Oh boleh. Tenang, boleh. Silahkan duduk. Gimana nih kabarnya Kak Sabrina dan juga Kak Naswa hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana nih Kak kabar Sinta sama Jipa? Alhamdulillah baik, walaupun kadang gak apa-apa ya. Next aja. Boleh dong Kak, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, perkenalan dulu nih yang mana Kak Naswa, yang mana juga Kak Sabrina. Iya benar, biar Sobat Zentizen juga gak bingung nih. Ya kan kadang masih Suka memanggil ketuker, ketuker iya. gitu. Mirip juga ya. Ya Sobat Zentizen mungkin mirip juga dilihat-lihat. Boleh dimulai dari Kak Najwa dulu. Halo Zentizen, kenalin nama gue Najwa dan gue sebagai ketua ICT. Oke, lanjut Kak Kak. Sabrina. Halo Zentizen, kenalin nama gue Sabrina Alizati selaku Ketua Ekstrakurikuler KIS. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih, gue mau tanya nih, gimana sih perasaannya Kak Sabrina sama Kak Naswa pas tahu bakal jadi bintang tamu di rekaman kedua How About Gen Z? Boleh dari Kak Sabrina dulu mungkin. Oke, sebenarnya agak speechless ya karena di DM sama IG OSIS gitu. Iya, sempat kiranya salah sensi gitu, ternyata nggak salah sen gitu. Boleh dari Kak Najwa. Sama sih kayak Sabrina, agak kaget juga pas di DM dari Geosis ternyata diundang gitu ke podcast, dan ya alhamdulillah ya, makasih ya. Ya, Deg-degan nggak Kak? Agak-agak sih deg-degan. malam-malam ya dikirim DM gitu, kirain ditagih utang, gak taunya diundang ke podcast gitu ya. Boleh lanjut next question. Untuk kepanjangan dari masing-masing eskul nih, saya mau nanya kepanjangan dari masing-masing eskul tuh gimana sih? Kayak kan ada KIS sama ICT, kepanjangannya tuh pasti ada dong masing-masing. Pasti ada artinya juga kan Kak? Iya, mau dong dijelasin gitu biar sobat-sobat Zentizen tuh di rumah tuh pada tahu gitu. Boleh dari Kak Najwa dulu. Oke, jadi udah ada yang tahu belum nih Zentizen, ICT itu singkatan dari apa? Belum. Belum ya? Belum, Kak. apa tuh? Kayak ICT itu singkatan dari Information Communication and Technology. Di ICT ini kita belajar dari mulai fotografi, editing video, dan juga desain grafis. Gitu. Berarti lebih Cukup ke berguna kayak banget iya. ya Kak, ICT di Semanset ini Iya, buat bener banget. apa, dokumentasi event-event Tuh. sekolah. Dekdok lah ya, dekdoknya Semanset gitu. Bener banget. Boleh. Terus kalau dari KIS sendiri kepanjangannya? Oke, jadi kalau KIS sendiri itu kepanjangannya adalah Karya Ilmiah Sains dan Sastra. Jadi kalau misal di SMA lain itu namanya adalah KIR atau Karya Ilmiah Remaja. Nah, yang membedakan antara ekstrakurikuler KIS dengan ekstrakurikuler KIR dari SMA lain adalah
terletak pada penambahan bidang. Jadi kalau di KIS sendiri tuh ada yang namanya bidang sastra nih. Sastra itu apa aja sih Kak yang ada di KIS? Oke, jadi kalau sastra sendiri tuh ada yang namanya tuh belajar tentang drama. Jadi kita bisa belajar tentang drama, bagaimana cara kita memainkan suatu karakter gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita bakal nanyain kayak hal identik apa sih dari masing-masing ekstrakurikuler nih. Dari KIS dulu deh, Kak. deh. Oke, kalau KIS itu kan karena karya ilmiah, sains dan sastra, biasanya yang lebih melekat atau hal-hal identiknya adalah alat-alat laboratorium lah yang pasti ya. Terus juga mikroskop mungkin, atau mic kayak gini juga bisa karena dibutuhkan sekali untuk pembacaan puisi atau yang lain-lainnya. Kalau dari ICT apa nih Kak hal yang identik banget dari ICT? Udah pastinya kalau ICT itu pegang kamera ya, Ya, betul. pegang kamera, Foto-foto dokumentasi, gitu kan, iya. backdrop gitu. Tapi kalau mau join ICT tuh Harus harus punya banget. kamera gak Iya, gitu? harus gak Kak? Nggak harus sih, boleh. Dianjurkan. Sebelum kita ngobrol ke segmen selanjutnya, kita punya rekomendasi film yang cocok banget ditonton sama Zentizen yang ada di rumah nih. Nah, bener banget. Pastinya rekomendasi film ini juga dari Sobat Zentizen juga gitu. Oke, yang pertama ada Enola Holmes dari @Dracy000. Di film pertama ini bercerita tentang petualangan Enola Holmes, seorang perempuan yang merupakan adik dari detektif terkenal yang bernama Sherlock Holmes. Pada suatu hari, ibu dari Enola Holmes ini tiba-tiba menghilang secara misterius. Ya, gimana kelanjutan dari ibu yang menghilang tiba-tiba ini? Kalian bisa tonton filmnya dengan judul Enola Holmes. Jangan lupa ditonton ya Zentizen. Ya, lanjut ada film selanjutnya, film kedua yaitu film dengan judul Clash of Lies dari Laila Nur Hamidah @Laila Nur Hamidah _ Terima kasih ya Laila sudah merekomend. Nah, film dari Laila ini bercerita tentang seorang pengacara bernama Kim Moon Hyuk yang bertugas mengungkap kasus pembunuhan di sekolah elit dengan tujuan untuk memperbaiki citra sekolah yang ada di mata publik. Nah, yang ketiga tuh ada lanjutan film lagi dari yang pertama nih guys, dari akun yang pertama, yaitu dari Dracy000 dengan judul film Delivery Man. Nah, film yang ketiga ini bercerita tentang seorang pria bernama So Young Min yang memiliki kemampuan untuk melihat hantu. Nah, So Young Min ini dengan kemampuannya, ia memanfaatkan untuk menjadi supir taksi yang beroperasi di malam hari gitu. Taksi yang ia kemudikan ini bukan taksi sembarangan, guys. Jadi taksinya tuh taksi khusus yang disediakan untuk penumpang hantu gitu. Serem juga ya Kak filmnya. Iya. Nah, itu dia beberapa rekomendasi film dari Sobat Zentizen. Kalau dari Kak Naswa sama Kak Sabrina sendiri tuh ada nggak sih film yang cocok banget ditonton sama Zentizen yang ada di rumah nih? Ada dong. Ada Boleh coba dari Kak Nazwa dulu. Kalau gue sih ini sih film Ghostwriter. Ini emang film lama sih, cuman pasti Zentizen nih ngiranya ini film horor ya, karena judulnya tuh agak serem kan. Tapi itu sebenarnya tuh film ini tuh komedi banget ya, kocak banget. Terus juga ada romance-nya juga. Jadi film ini tuh ceritain tentang penulis horor yang terkenal dan juga sukses di pasaran, tapi dia tuh dikenal sebagai cenayang gitu. Kayak dukun gitu. Ya, Tapi ini overall genrenya tuh komedi ya kan. komedi. Komedi romance gitu. Kalau dari Kak Sabrina gimana nih Kak? Aku mau rekomendasiin Gara-Gara Warisan sih, itu filmnya lumayan baru juga. Tahun kemarin ya. Iya, Iya. baru tahun betul. kemarin. Jadi itu menceritakan tentang 3 seorang saudara gitu. Jadi karena perebutan warisan mereka jadi kayak berselisih gitu. Tapi ini tuh genrenya tuh keluarga sama aduh sorry, bukan romance tapi komedi. Iya, nggak apa-apa Kak, lanjut Iya. aja. Iya, Bukan Karena- romance, komedi. iya. Jadi kayak bukan romance tapi komedi gitu ya. Nah, di sini juga banyak pelajaran-pelajaran pentingnya, yaitu kita tuh jangan sampai sebagai saudara tuh jangan sampai berantem atau berpecah belah gitu. Apalagi cuma gara-gara warisan Iya, kan. benar. Oke. Nah, Aduh, tapi kalian tuh ngerasa nggak sih
akhir-akhir ini tuh Bekasi tuh tapi kayak sebelum kita lanjut ke topik tunggu Sinta. oke. Sebelum kita lanjut ke topik selanjutnya, Sinta nih haus gak sih kira-kira? Ya, lumayan Kadang aus juga capek sih. ngomong gitu Ngomong kan, terus ngomong ya dari mulu tadi. gitu. Iya. Gimana Kita kalau kita minum dulu nih? Dulu yuk. Ya, boleh, bintang tamunya juga boleh minum. Silakan Silakan diminum. minum. Iya. Gimik banget. Kasih. Cheers dulu nggak sih, Kak? Boleh. Cheers. Kita lanjut ya, Kak. Ya, Kalian tuh ngerasa nggak sih, Kak, akhir-akhir ini tuh kayak Bekasi tuh makin panas gitu hawanya. Walaupun kayak kita udah ada AC, kipas angin, udah mandi, tapi tetap aja nggak sih, Kak, ngerasa setuju panas? banget sih. Kalau menurut aku setuju banget karena apalagi lagi banyak-banyaknya ini ya kegiatan industri gitu yang bikin bumi tuh makin Panas. panas gitu. Jadi hawanya tuh kayak ngelekep gitu, Betul. panas banget, gerah gitu. Nah, kira-kira menurut Kak Sabrina sendiri tuh gimana? Itu mungkin ada kaitannya nggak sih dengan sains gitu? Kalau mungkin kaitannya dengan sains itu tuh Indonesia saat ini sedang mengalami gerak semu matahari. Nah, gerak semu matahari ini tuh terjadi setiap 1 tahun sekali nih teman-teman. Nah, biasanya ini tuh terjadi di 3 wilayah. Yang pertama di Asia Selatan, yang kedua di Indochina, dan yang ketiga tuh di Asia Timur. Tapi beberapa negara itu juga ada yang mengalami gelombang panas pada saat ini, seperti contohnya adalah India. Terus juga sekarang tuh Kakak tahu nggak sih berita yang kata apa aspal jadi meleleh itu, Kak? Oh iya, tahu. Kan itu kan saking panasnya Saking ya. panasnya ya, ya Sampai ampun. meleleh coba, ya ampun. Berarti ini tuh ya hitungannya berarti lagi melewati tadi apa maaf? Gerak semu Ya, matahari. gerak semu matahari. Kayak gitu. Kalau dari Kak Naswa ada nggak sih, Kak, pendapat tentang hal yang makin panas ini akhir-akhir ini? Ada dong. Zentizen pasti tahu nih berita yang baru-baru aja viral. Jadi sejumlah pemegang saham yang memberikan protes terkait rencana pertambangan Adaro di Kalimantan Utara yang menyuplai energi untuk smelter pada aluminium baru. Karena ini tuh akan meningkatkan krisis iklim yang terjadi saat ini. Maka dari itu kita tuh harus menjaga kelestarian lingkungan kita supaya mengurangi pemanasan globalisasi ini gitu, dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor, terus juga menjaga kelestarian alam, mengelola limbah, dan mengendalikan pemakaian listrik kayak gitu. Ya, mungkin sobat-sobat Zen di rumah bisa terapkan ya cara-cara yang udah dikasih Sama Kak Kak Najwa Naswa. tadi. Nah, untuk selanjutnya tuh kita masuk ke topik globalisasi. Sekarang Tapi, ini kan Kak, udah masuk. sebelum globalisasi ini tuh Bekasi tuh nggak seterusnya panas tahu, Kak? Iya bener, kadang hujan, kadang panas, nggak Iya, menentu. betul Jadi buat sobat Zen jangan lupa jaga kesehatannya ya. Walaupun hujan tuh tenang, tapi kadang tuh suka ada bau-bau yang kurang sedap gitu loh, Kak, setiap habis hujan. Ada nggak, menurut Kak Sabrina gimana nih tanggapannya tentang hal ini? Oke, kalau ngomongin bau-bau hujan gitu ya, aku jadi inget salah satu part di buku Jakarta 24 Jam. Jadi tuh ada yang membahas tentang bau hujan. Jadi tuh namanya, fenomenanya adalah petrikor. Sebenarnya kalau aku sendiri merasakan petrikor ini seperti kalau aku cium tuh bau-bau nostalgia gitu loh, kayak Galau-galau gitu ya iya, vibes-nya. galau-galau, terus ingat-ingat kenangan gitu kan ya. Aduh. Oh, bisa aja nih Kak Sab. Nah, sebenarnya itu tuh ada banyak faktor ya. Mungkin salah satunya adalah yang pertama karena kan kalau hujan kan biasanya kan ada petir gitu kan. Iya. Nah, hujan ini mengandung molekul diatomik, yaitu nitrogen sama oksigen. Nah, nitrogen sama oksigen ini bakal terpecah sama si petir nih. Jadi, nitrogen monoksida sama ozon. Nah, sebenarnya yang ngebuat petrikor ini adalah si ozonat itu. Nah, tapi nggak cuma sampai situ aja. Nah, sebenarnya juga ada dari minyak tumbuhan. Nah, kan karena tumbuhan itu kan memiliki kemampuan untuk mengeluarkan minyak ya pada saat musim kemarau, karena dia itu untuk mengurangi suatu penguapan air. Nah, ketika hujan, suplai airnya itu sudah mulai memenuhi. Nah, akhirnya si minyak ini melebur bersama si air hujannya, menciptakan bau si petrikor tadi. Berarti faktor-faktornya tuh ada dari ozon dan juga minyak tumbuhan kan? Iya, Kurang lebih kayak gitu. Eh,
Kalau kayak gitu sekarang saya udah boleh masuk kan nih di Boleh era nih, globalisasi. baru boleh nih, Baru Kak Cinta. boleh. Oke, kita masuk di era globalisasi ya. Di era globalisasi ini kan banyak banget penggunaan teknologi AI ya. Nah, untuk menurut Kanaza sendiri nih, gimana pendapatnya tentang dampak dari teknologi AI itu? Sebenarnya teknologi AI ini bisa menjadi perkembangan yang baik ya kalau misalnya kita tanggapinnya juga dengan yang baik. Jadi tergantung dari sudut pandang kita masing-masing. Sebenarnya dari sisi positifnya itu AI ini bisa mengambil alih tugas yang memakan waktu. Jadi dia bisa dilakukan secara singkat gitu ya, dan lebih mudah, lebih fleksibel juga gitu kan. Nah, terus juga dengan menggunakan teknologi AI, keakuratan dalam mengambil keputusan ini jauh lebih maksimal. Lalu bisa digunakan tanpa batas, jadi unlimited gitu ya. Terus, Selalu ya. iya benar. Terus juga bisa digunakan kapan saja dan dalam waktu jangka yang panjang gitu, dan mudah disebarluaskan. Tapi ada kekurangannya. Apa tuh? Kekurangannya ini yang pertama hilangnya pekerjaan. Jadi karena AI ini bisa menggantikan tugas manusia. Juga dari segi privacy, AI ini kan memiliki data dan informasi yang tersimpan secara online dan digital nih. Nah, hal ini yang membuat informasi mudah dibobol sama orang yang nggak bertanggung jawab gitu. Jadi buat Zen-Zen di rumah harus lebih hati-hati lagi ya. Oke, itu berarti ada sisi positif dan sisi negatifnya gitu. Iya. Tinggal tergantung gimana kita sebagai makhluk hidup, sebagai manusia dan sobat Zen juga tinggal gimana cara kita untuk menanggapinya, betul. Dari Kak Sabrina nih ya, ada nggak sih Kak hubungan antara teknologi dengan sains? Sebenarnya ada, dan sebenarnya itu hubungannya adalah timbal balik nih. Jadi sains itu bisa menciptakan teknologi, sedangkan teknologi itu bisa untuk membuktikan bahwa ilmu-ilmu sains itu ada gitu. Kalau dari Kanazwa? Kurang lebih sama sih, jawaban Sabrina sudah mencukupi. Oke, anyways nih guys, Kak Sabrina kan eskulnya kan KIS ya. Betul. KIS itu kan suka melakukan percobaan-percobaan penelitian Betul. kan. Benar. ada nggak sih atau pernah nggak sih Kak Sabrina tuh ngelakuin percobaan sendiri gitu di rumah? Karena kan biasanya di ekstrakurikuler di sekolah gitu. Pernah nggak sih nyoba-nyoba sendiri gitu, kepo-kepo di rumah gitu, coba-coba sains, cobaan yang baru gitu yang belum pernah gitu? Percobaan baru gitu yang belum pernah ada. Mungkin waktu itu aku pernah coba sama Fatma sama angkatan atas untuk ngebuat suatu hal yang baru, yaitu namanya adalah pembangkit listrik dari kulit durian gitu. Yang sempat diikutin lomba itu ya? Iya. Gitu. Nah, jadi tuh awalnya tuh pembangkit listrik tenaga durian, tapi kita modifikasi lagi menjadi baterai dari kulit durian. Kalau yang dicoba sendiri Kak di rumah ada nggak sih Kak? Kalau dicoba sendiri sebenarnya ada, tapi ini udah ada di berbagai channel-channel sih, jadi belum baru gitu. Ya nggak Nggak apa-apa, apa-apa, boleh. Kak, boleh. Cerita aja, kita sharing-sharing aja nih Kak. Oke, aku pernah buat ini pasta gigi gajah. Pada tahu nggak itu apa? Aku tahu. Kak. Aku nggak tahu pasta gigi gajah tuh apa sih Kak? Oke, jadi pasta gigi gajah tuh sebenarnya dia itu percobaan menyerupai pasta gigi gajah. Kan kalau pasta gigi kan dia mengeluarkan busa kan biasanya kalau kena air. Iya, Nah, itu tuh kalau pasta gigi yang gajah ini tuh dia jumbo gitu. Oh jadi gajah tuh karena jumbo gitu. Iya. Oh, gitu. Oke, by the way, Dengar-dengar nih ya, Kak Sabrina sama Kak Naswa itu kan sekelas ya Kak? Betul nggak sih Kak? Betul, betul benar. banget. dengan adanya chemistry sekelas gitu, dengan status yang sama juga, jabatan yang sama gitu, pernah nggak sih KIS dan ICT itu ngadain kerjasama atau proker bersama gitu yang pernah dilakuin? Pernah dong, kita pernah collab di lomba inovasi kemarin ya. Iya. Baru namanya itu Kokumis, Iya. cookies dari kulit manggis. Wah. Kita Cookies tuh berarti bisa dimakan nggak sih Kak? bisa dong. Bisa. Buatan anak vokasi. Iya. Oh, buatan dari anak-anak Iya. vokasi. Iya. Berarti ini collab kerjasama proker dari 3 ini ya? Iya. Iya, betul. Oke. Terus
Dan alhamdulillahnya kemarin kita juga masuk 20 besar ya Naz ya. Iya, Wah, alhamdulillah. keren Itu banget. di mana sih Kak lombanya Kak? Di kemarin Seman. Di SMA 1 Cikarang Utara ya Mas? Iya benar, di Seman 1 Cikarang Utara. Oke. Kalau tadi kan kita udah bahas-bahas nih ya tentang yang serius-serius, tentang penelitian. Ada nggak sih Kak sekarang hal lucu yang di eskul KIS atau ICT? Pasti ada dong. Iya pasti ada. Iya, pasti ada. Boleh dari KIS dulu deh. Oke, jadi waktu itu aku sama teman-teman sama Jipa juga, kebetulan Jipa ini ekstrakurikuler KIS teman-teman. Nah jadi waktu itu kita first time jadi kakak kelas mungkin ya. Iya, mungkin. Nah itu tuh kita bidangnya bidang penelitian. Waktu itu kita mencoba salah satu eksperimen yaitu pasta gigi gajah. Nah pasta gigi gajah sendiri tuh waktu itu butuhnya sunlight kan, sedangkan sunlightnya itu dikit. Kita ada miskom sama temen lain, jadinya tuh gagal gitu. Bukan gagal sih, kayak apa, Cair, kayak lebih ke cair. Kurang berhasil ya Kak? iya kurang berhasil Terusnya, gitu. jadi kalau buat sobat Zentizen yang mau nyoba di rumah, itu tuh harusnya jadinya kayak kental gitu, guys. Tapi Iya. karena gagal tuh jadi cair. Iya jadi kayak lautan, bukan pasta gigi ya. Berarti kalau penelitian itu harus sesuai ya Kak takarannya, nggak boleh lebih, nggak boleh kurang juga ya? Iya bener banget. Karena kalau lebih dan kurang itu pasti nanti hasilnya bakal beda. Iya. Jadi gagal gitu. Kalau dari eskul ICT sendiri nih, dari Kak Najwa ada gak Pernah sih? dong, ini kocak banget. Jadi aku juga nggak tahu ya ini anggotanya kurang minum atau gimana. Iya. Udah dokum seharian ngetek gitu kan, udah jepret tahu-taunya nggak ada memory cardnya di kamera. Aduh, nyesek banget sih. Ya bener nyesek. Tapi Tapi kan ada kocaknya sih. Bukannya di kamera itu ada tulisan ya kan ya, no Kayak- SIM card gitu Iya. kalau misalnya nggak ada. Kayaknya emang kurang minum. Butuh rujak kayaknya. Ya. Oke, boleh. Ada nggak sih Kak Nggak keinginan? kerasa nih, kita kan udah ada di akhir pembahasan nih kan ya, Sinta. Nah, kita saya dulu ya. Mau nanya pertanyaan agak personal gitu ya buat kalian gitu, dari masing-masing personal. Ada nggak sih keinginan untuk masing-masing eskul gitu? Jadi kayak apa ya? Semacam apa sih namanya? Kayak hal yang mau dilakuin gitu. Hal apa ini, kayak contohnya tuh semisal lebih maju kah atau lebih berkembang kah atau gimana pun yang kalian impikan gitu selama kalian menjabat gitu. Boleh? Dari ICT dulu deh Kak. Boleh. Harapannya sih semoga buat angkatan selanjutnya terus eksplor hal baru, terus juga pelajarin dan juga praktekin di kehidupan sehari-hari gitu. Tuh, School ICT dengerin ya. Kalau Boleh dari dari KIS KIS. gimana nih Kak? Kalau dari KIS kurang lebih sama kayak Kak Nazwa tadi, untuk eksplor hal-hal baru serta terapkan di kehidupan sehari-hari. Terus juga jangan takut buat nyoba suatu hal yang baru, karena setelah itu pasti kita bakal dapet pelajaran setelahnya, entah itu berhasil ataupun gagal. Oke Kak. Jip, dari pembahasan kita tadi tuh Kak Sabrina sama Kak Naswa ini keren banget ya. Keren banget dong, nggak mungkin nggak keren. Sebagai ketua gitu kan. Lebih keren lagi diundang ke sini. Boleh? Oke, boleh dong Kak, ini di-spill dikit-dikit Kak. Wah, apa tuh? Enggak, belum. Kita belum masuk ke situ, Sinta. Belum ya? Jadi nih, kira-kira nih, Sobat Zentizen, ada yang penasaran gak sih sama kisah percintaan dua bintang tamu kita kali ini? Ada gak sih yang penasaran? Penasaran dong Kak pastinya. Boleh dong di-spill Di-spill dikit-dikit dikit-dikit, gitu. Kak. Ada gak sih kalian yang kagum sama seseorang gitu? Pasti ada dong, kayak kalau bahasa anak sekarang tuh bahasanya tuh crush ya. Iya. Nge-crushnya seseorang gitu. Itu kira-kira dari kalian tuh pasti ada dulu. Pasti dong. Boleh dari Dari Kak Naswa Sabrina dulu. Kak Naswa dulu dong Kak, biar lebih seru. Oke. Kayaknya Kak Sabrina yang tegang ya. Kalau dari gue sendiri sih saat ini nggak ada ya, nggak tahu kalau nanti. Kalau nggak dari tahu Kak kalau Sabrina nanti. Oke, gimana kalau nih? dari Kak Sabrina. Kalau aku juga nggak ada sih sebenarnya. Sumpah ini pada bohong banget ya Sobat Zentizen. Ya bohong, Sebenarnya pasti ada kan Kak? Sebenarnya pasti ada guys Sobat Zentizen. Cuman mereka nutupin aja nih, coba. Ayo terbuka dong. Malu ya guys, malu. Oke.
Next. Cinta. Oke. Dengar-dengar dari cerita Kak Sabrina dan Kak Naswa tadi, kayak gimana ya Kak ya? Kayak kamu sedih. Sedih sih, karena nggak ada keras. Masa soalnya tuh kayak kurang jujur gak sih Kak? Iya, daripada sedih mending kamu ikut saya buat baca manifest kali ini bareng sama dua bintang tamu kita kali ini ya. Oke. Untuk yang pertama, kita langsung aja ke manifest yang pertama. Ada dari someone untuk MIPA 5. Mungkin ini MIPA 5-nya kelas 11 tapi dia nggak mau nyebutin ya karena dia manggil kakak. Pesannya adalah Iha coy kak, ya kalau nggak tahu Iha coy, I have crush on you kak. Aku nggak mau ngambil kakak dari orang yang kakak cinta kok ya. Once again, sekali lagi I have crush on you kak, katanya gitu ya. Mundur ya, kayaknya nggak bisa udah berpawang. Ya, oke. Next. Lanjut yang kedua tuh ada manifest dari Kaset Rusak untuk kakel yang udah lulus. Pesannya adalah senang bisa mengenalmu. Have a nice day and see you again. Wow. Kayaknya sih kita tahu pengirimnya ini ya. Ada di belakang layar mungkin. Jangan di-spill dong Kak Oh Dita. iya. Maaf ya. Boleh lanjut? Oke, yang ketiga ada dari Kang Aan atau alumni. Halo Kang Aan. Halo Kang Aan. Nah, jadi jadi itu dari Kang Aan untuk warga Semanset. Pesannya adalah teruntuk guru-guruku sehat selalu. Teruntuk adik-adik kelasku belajar terus ya. Oke, Kak. Terima kasih Terima nih kasih Kang untuk Kak Aan. Lanjut boleh nih dari Kak Naswa. Oke, selanjutnya dari manifest yang keempat ini dari anonim ya ini untuk Kak Vivi 11 MIPA 2. Pesannya Kak Vivi semangat, have a good day, love you much. Kak Vivi-nya ada di belakang Iya, layar ya boleh? Zen. Kak Vivi. Oke. Next. Nah, sekarang nih itu dia dari beberapa manifest yang sudah Sobat Zentizen rekomendasikan untuk kita ya Kak. Betul. Manifestnya semoga tersampaikan ya buat sobat-sobat netizen yang udah ngirim gitu kan capek-capek. Oke, selanjutnya ada pemenang QOT dari Zentizen. Boleh dong Sinta disebutin siapa tuh? Ih, spill. Rido pulang dicari mama. Username lucu ya. Ya nggak apa-apa Rido, pulang aja dulu. Takut mama yang nyariin kan ya. Katanya Tuhan ciptakan penyesalan agar kita tahu bahwa tidak semua hal bisa diulang kembali. Waduh. Waktu itu berharga ya, sobat Zentizen. Jadi Tuhan ciptakan penyesalan kalau kata Rido ya. Makasih ya Rido ya. Oke, nggak kerasa nih, Jip, kita udah ada di akhir segmen. Nah, sebelum kita tuh ada kritik dan saran Dari Kak Sabrina dulu deh. dari bintang tamu kita pastinya ya. Ya, Dari bintang tamu kita. Boleh dari Kak Sabrina? Untuk kritik saran. Atau motivasi boleh juga. Oke, jadi aku mau ngasih motivasi. Aku sebenarnya ngutip ini dari buku Berdamai dengan Badai punyanya M. Atiatul Muqtadir. Jadi quotesnya gini. Namanya juga manusia. Salah, gagal, bentar ya. aduh agak nge-lag Iya, nih Kak Sabrina. Agak lupa ya. Salah, gagal, gak berhasil, itu memang sudah biasa dalam hidup. Hidup bukan melulu soal berhasil, menang, ataupun benar. Justru ketidaksempurnaan itulah yang menjadikanmu seorang manusia. Keren banget. Jadi gagal tuh gak perlu takut ya Kak. Iya, Gak perlu benar. minder juga. Iya, Stop insecure ya, iya. sobat Zentizen. Oke, boleh Dari lanjut ke Kak Naswa. Kak Najwa. Oke, kalau dari gue sendiri motivasinya buat Zentizen di rumah, kita dilarang menyerah demi sebuah masa depan yang cerah. Oke. Jangan menyerah. Gimana mau dapat masa depan yang cerah kalau kita nyerah ya, betul nggak? Nah, nggak kerasa nih Jip, kita udah ada di akhir segmen. Iya nih Sin. Buat sobat Zentizen yang ada di rumah, yang lagi nonton, dimanapun kalian berada ya. Kalau kalian penasaran sama bintang tamu kita di episode selanjutnya, jangan lupa stay tune di YouTube Seman 11. Buat Sobat Netizen juga yang mau rekomendasi siapa aja sih bintang tamu yang harus
harus kita undang selanjutnya, itu boleh banget nih langsung Komen di kolom komentar komentar. di bawah sini ya. Jangan lupa komen. Nah, Oke. makasih ya buat bintang tamu kita, pastinya buat buat Sabrina dan juga Najwa yang udah datang, yang udah hadir di podcast kali ini episode sama, kedua. ya, sama kata-kata motivasinya. Aduh, makasih banget gitu kan, siapa tahu sobat-sobat Zentizen bisa tergugah hatinya gitu kan ya mendengar motivasi dari kakak-kakak ini gitu kan yang ada di sini. Terima kasih banyak. Sebelum Kita bintang tutup. tamu pergi dan kita tutup podcast hari ini, kita mau bareng-bareng ya? Ya oke, boleh ya. Mau bareng-bareng. Sinta. 1, 2, 3. Jangan lupa komen, Bisa subscribe, and like. Dadah. Bye bye Zentizen. Cek cek. Halo. Iya, di sini.